Halo teman-teman, sekarang menjelang tahun 2025 ketika saatnya kita lapor SPT tahunan orang pribadi ya, banyak sekali orang bertanya, "Gua punya rekening A, B, C, D." Rekening A aja punya beberapa sub rekening lagi gitu ya, beberapa nomor rekening dalam satu bank. Jadi total gue mungkin ada 13 baris gitu ya. Apakah gue perlu melaporkan rincian satu persatu nomor rekening atau rincian per bank atau gue gabungin total semua aja gitu ya. Nah, saran gua sebagai seorang konsultan pajak, yang pertama gua saranin adalah laporkan rinci satu persatu nomor rekening. Jadi nomor rekening sekian sekian sekian, saldonya sekian gitu ya. Nomor rekening sekian, saldo sekian. Gua selalu menyarankan orang tuh rinci satu persatu. Tetapi banyak sekali orang yang meng-counter gua gitu. Harusnya nggak apa-apa dong kalau gua laporin semuanya, yang penting kan total rupiahnya bener. Yang penting kan total rupiahnya betul. Gue tidak mau sharing nomor rekening gua kepada negara gitu. Apakah boleh? Nah, akhirnya sering kali gue bilang, "Ya terserah, nggak ada masalah, boleh-boleh aja." Kalau orang tanya gua, maka saran profesional gua adalah dirinci. Tetapi kalau orang mau digabung, ya nggak apa-apa, gue tetap tidak menolak ya. Tetapi, coba gua kasih perspektif yang lebih luas teman-teman ya. Coba kita lihat laporan LHKPN-nya para pejabat-pejabat kita teman-teman ya. Mari gua kasih lihat. Ini adalah dari LHKPN-nya Sri Mulyani Indrawati ya, Ibu Menteri Keuangan yang terhormat ya. Kita lihat bagaimana cara dia ngelaporin LHKPN dia. Kalau tanah, dia lapor satu persatu nih. Tanah berapa luasnya, ada di mana lokasinya, warisan atau diri sendiri, Jakarta Pusat juga ada nih, bangunan seluas bla bla bla. Dia laporin semua. Tetapi surat berharga, dia tidak laporin rincian, di total sama dia. Kas dan setara kas juga sama, 18 miliar loh nilainya. Dia gabungin semua teman-teman ya. Nah, belajar dari Sri Mulyani, bos kita semua teman-teman ya. Sri Mulyani adalah bos kita semua nih, bosnya konsultan pajak, bosnya dirjen pajak, bosnya bea cukai. Kita semua itu mengacu kepada Sri Mulyani. Menteri Keuangan saja laporin hartanya, kas setara kas digabung, Bos. Dia tidak memecah, yang mana yang Bank BCA, mana yang Bank BRI, mana Bank Mandiri, tidak dipecah, tapi dirinci. Jadi kesimpulannya apa? Ya silakan aja lah kalau teman-teman mau digabung begitu ya. Intinya Sri Mulyani aja bisa begitu, gimana kita-kita gitu kan. Nah, kita lanjut yang kedua. Ini adalah Joko Widodo, teman-teman ya. Bapak Presiden yang terhormat ya, mantan presiden yang terhormat. Bagaimana dia laporin hartanya? Tanah, tanah bangunan, tanah bangunan, tanah bangunan, motor, mobil. Ini dia laporkan surat berharga tidak ada ya. Jadi Pak Joko Widodo mohon maaf dia tidak percaya dengan SBN Indonesia ya. Tetapi dia lapor kas setara kas 15 miliar. Nah ini bukti teman-teman ya. Pak Jokowi aja laporin harta kas setara kas digabung. Dia tidak pisah-pisahin gitu ya. Jadi kalau Anda mau gabungin boleh nggak? Ya silakan aja ya. Bos kita Pak Jokowi aja begitu, Sri Mulyani aja begitu, semua digabung dia tidak mau rinci. Gitu ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah yang namanya Suryo Utomo ya, dia adalah bosnya DJP ya, bosnya Direktur Jenderal Pajak. Kita lihat laporan harta dia sama juga teman-teman ya. Suryo Utomo tidak beli SBN ya, jadi dia tidak percaya dengan SBN di Indonesia. Kemudian dia punya kas tarkas digabung 4,7 miliar. Sekarang yang ini malah naik jadi 7 miliar ya di tahun 2023. Luar biasa teman-teman ya. Nah, bayangkan di level mereka aja nih, di level bosnya Dirjen Pajak, kemudian bosnya Kementerian Keuangan, kemudian bosnya seluruh pejabat Indonesia namanya Joko Widodo, semuanya melaporkan kas dan setara kas digabung satu baris doang, satu barang doang, gitu loh. Mereka aja tidak mau kasih rincian. Jadi kalau lu tidak mau kasih rincian boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, teman-teman silakan saja ya. Cuman kalau klien-klien gua akan menyarankan kalau lapor harta serinci mungkin akan lebih bagus. Ini memudahkan kita dan memudahkan si AR ataupun orang pajak ketika meng-cross check data kita gitu ya. Kalau Sri Mulyani kan nggak ada yang berani kirim SP2DK. Kalau Anda dikirim SP2DK, lu repot nanti menjelaskannya kan gitu. Jadi intinya kesimpulannya adalah, gua tetap menyarankan bahwa lapor harta itu serinci mungkin. Rekening bank dirinci serinci mungkin per nomor rekening. Tetapi kalau Anda mau gabung, boleh nggak? Jawabannya Sri Mulyani aja bisa begitu, Joko Widodo aja boleh gitu, apalagi Surya Utomo, semuanya digabung. Jadi silakan aja kalau mau digabung ya. Kita belajar dari bos-bos kita di Kementerian Keuangan ya, dan juga Presiden gitu. Mereka aja digabung gitu. Jadi nggak ada masalah teman-teman ya mengenai digabung maupun dirinci. Intinya adalah total nilai rupiahnya sudah betul. Oke, teman-teman, itu aja ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.